Oke, bertemu lagi di pelajaran sosiologi. Masih seperti minggu kemarin, kita masih membahas bab tentang nilai dan norma sosial. Dan kita masih membahas tentang submateri tentang norma sosial. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang definisi, ciri, fungsi, dan jenis norma sosial. Namun masih ada yang kurang. Nah, jenis norma sosial yang kemarin sudah kita bahas itu yang berdasarkan daya ikat dan sanksinya. Mulai dari daya ikat rendah sampai daya ikatnya tinggi. Usik sampai hukum. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis norma sosial berdasarkan sumbernya. Aturan itu berasal dari mana sih? Jenis norma sosial berdasarkan sumbernya, yang pertama norma agama. Nah, norma agama, aturan-aturan dalam agama, sumbernya dari mana? Ya dari ajaran agama yang berasal dari kitab suci. Entah itu Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, atau hal yang lain. Atau mungkin juga ada hadis. Nah, itu adalah sumber dari norma agama. Sanksinya apa? Sanksinya mendapatkan dosa ketika melanggar aturan agama atau norma agama. Ketika hal yang dilarang kamu jalankan, berarti nanti akan mendapatkan dosa, akan mendapatkan balasan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, norma hukum. Sumbernya dari mana? Norma hukum itu kan aturan negara. Sumbernya ya dari undang-undang dasar, undang-undang, dari KUHP, dan lain-lain. Aturan yang dibuat oleh negara. Sanksinya macam-macam sesuai dengan berat ringannya perilaku yang kalian lakukan. Bisa denda, penjara, bahkan sampai hukuman mati. Itu adalah sanksi dari pelanggaran norma hukum. Yang ketiga, ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan itu sumbernya dari hati nurani kita yang nantinya bisa menghasilkan akhlak atau kepribadian. Nah, akhlak ini bisa digunakan untuk membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Nah, seperti gambar ini contohnya adalah kasus mencuri. Nah, itu merupakan tindakan tidak sesuai dengan norma kesusilaan, melanggar norma kesusilaan, karena itu yang dilakukan adalah hal buruk, kayak nggak punya hati gitu loh. Sanksinya ya macam-macam, bisa diusir, dikucilkan, dihukum. Kalau nyuri ya biasanya di penjara gitu. Itu pun kalau nggak ketahuan masyarakat. Nek ketahuan masyarakat pasti sudah diamuk massa. Terus ada lagi contohnya kayak tindakan asusila. Entah itu pelecehan, itu berarti dia melanggar norma kesusilaan. Yang terakhir yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan, sumber aturannya itu berasal dari norma dalam masyarakat, di mana norma tersebut mengajarkan tentang tingkah laku yang sesuai atau yang wajar dengan dengan yang dipercaya oleh masyarakat, yang dipegang teguh oleh masyarakat. Contoh gambarnya ini, misal kalian sedang di transportasi umum, para pemuda duduk, tapi orang tuanya malah berdiri. Nah, kira-kira mereka melanggar norma apa? Ya tentu norma kesopanan. Nah,
seharusnya yang tua itu ya yang dipersilahkan duduk. Berarti tingkah laku para pemuda ini nggak wajar, nggak sesuai dengan kepribadian kita gitu. Nah, itu tadi jenis norma sosial berdasarkan sumbernya. Nah, norma-norma sosial ini bisa diterapkan dalam suatu masyarakat jika sudah mengalami dua proses. Yang pertama yaitu proses pelembagaan atau dikenal dengan istilah institutionalization, di mana norma tersebut dikenal, kemudian diakui oleh masyarakat, hingga dihargai, kemudian ditaati. Nah, ketika norma-norma tersebut mulai dikenal, diakui, akhirnya akan mengalami proses selanjutnya, yaitu proses internalisasi. Nah, internalisasi itu di mana norma tersebut sudah mendarah daging, secara otomatis seperti sudah menjadi kebiasaan yang tidak perlu diingat-ingat, yang secara otomatis gitu loh Cah. Seperti kayak sekarang ini norma baru. Norma barunya apa? Yaitu penggunaan protokol kesehatan dalam kehidupan. Harus pakai masker ketika keluar rumah. Nah, itu kan mulai disosialisasikan. Masyarakat wajib menggunakan masker ketika keluar rumah. Sampai dirazia. Ya toh, kalian pernah kena razia masker nggak? Ini kan lagi gencar-gencarnya razia masker. Kalau nggak pakai masker, dihukum, entah bersih-bersih, entah nyanyi, atau bahkan sampai didenda. Itu kan mulai dikenalkan aturan tersebut. Kemudian masyarakat juga mulai menaati, walaupun proses internalisasinya itu belum sepenuhnya, karena masih ada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Masih ada. Internalisasinya belum mencakup keseluruhan norma tersebut. Norma tentang protokol kesehatan harus pakai masker tadi. Nah, fungsinya nilai dan norma itu dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan. Keteraturan itu kondisi masyarakat yang taat dengan nilai dan norma. Ketika kita taat, berarti disebut atau bisa dikatakan kondisi masyarakat itu teratur. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur keteraturan. Yang pertama ada tertib. Dikatakan tertib ketika seseorang itu patuh atau menjalankan aturan. Contoh, kayak kalau sesuai gambar ini, setiap lampu merah berarti kendaraan diwajibkan berhenti di belakang garis marka. Nah, contoh gambar ini berarti orang-orang pengendara motor dan mobil ini telah melakukan perilaku tertib karena mereka menjalankan aturan. Yang kedua, order. Order itu berisi tentang nilai dan norma yang berlaku. Contoh, kayak ada di banner ya. Kawasan dilarang merokok. Nah, itu biasanya kalian jumpai di mana? Bisa di POM, bisa di rumah sakit. Nah, itu biasanya kalian jumpai. Nah, aturan-aturan yang ditempel kayak gitu itu namanya order. Nah, sekarang pasti banyak aturan tentang wajib pakai masker, kawasan wajib pakai masker, itu banyak. Di sekolah kita juga banyak bener-bener kayak gitu. Nah, nggak percaya masuk sekolah, jangan ding, nggak boleh. Yang ketiga yaitu keajekan. Ajek kuwi artinya tetap. Nah, keajekan ini hampir sama dengan tertib, cuma waktunya itu kayak terus menerus gitu. Nah, tertib kan menjalankan aturan, kalau keajekan itu menjalankan nilai dan norma secara terus menerus.
secara rutin mesti dilakoni, wis tetep intinya gitu. Contohnya ini, setiap hari Senin ada aturan bahwa siswa SMA Negeri 1 Ngawen itu menggunakan seragam OSIS dan wajib menggunakan topi atau perlengkapan yang lengkap untuk melaksanakan upacara. Itu adalah contoh dari keajekan. Yang terakhir, pola. Pola itu tentang corak hubungan sosial, entah individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Kalau di gambar ini dijelaskan keterangannya itu budaya tilik. Nah, ini bukan tilik Butejo ya. Ini adalah salah satu ibu dari rekan kerja, kemudian rekan-rekannya itu pada nengokin ibunya temannya tadi. Nah, ini kan berarti menciptakan pola apa? Pola yang bisa meningkatkan kesadaran tentang pentingnya solidaritas. Gitu. Contoh lagi, pola hubungan sosial misalnya antara individu dengan individu. Contohnya itu ketika kamu ketika bertemu dengan guru itu otomatis salim, atau mungkin bertemu dengan Pak Kiai, atau mungkin mau berangkat sekolah kemudian cium tangan dulu dengan ibu. Nah, itu berarti pola yang terjalin antara individu dengan individu untuk meningkatkan pola kesopanan. Itu contoh dari unsur keteraturan pola. Cukup sekian materi kali ini, berarti kita sudah selesai antara bab tentang nilai dan norma. Nanti minggu depan bisa dilakukan ulangan. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat.